Kembali berjumpa dalam kontekstual Bible Reading. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21. Silakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi jika semua orang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang terkasih, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3 masih merupakan rangkaian dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 9 ayat 30 sampai 33. Di dalam renungan kita kemarin, kita sudah belajar bersama bahwa ada kontras sekali antara kehidupan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Israel berlimpah ruah dengan hukum dan mereka mencoba membangun sebuah kebenaran bukan berdasarkan iman. Sebaliknya bangsa-bangsa lain tidak gubris sama sekali tentang kebenaran, tapi kemudian mereka memberi kasih karunia karena merespon kasih karunia itu dengan respon iman. Nah, hal ini yang menimbulkan sebuah kegelisahan rohani sekaligus sebuah kerinduan ilahi yang tampak pada pasal 10 ayat 1. Saya dikatakan, ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus memiliki sebuah kerinduan ilahi dan dengan penuh penyerahan dan doa
Katakan di sana bahwa dia merindukan sekali dan berdoa supaya Israel yang mencoba menegakkan kebenaran sendiri itu boleh berubah itu dan kemudian menaruh iman percaya kepada Kristus. Nah, hal ini ditunjukkan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ya, ada ungkapan mengatakan seperti orang menegakkan benang basah itu ya. Diperjuangkan habis-habisan bahwa ini bisa, tapi faktanya tidak bisa tegak benang yang basah itu. Jadi ada sebuah usaha yang sungguh-sungguh tapi orientasi rohaninya itu keliru atau salah. Dan Paulus tegas mengatakan bahwa ya, mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran kata aletheia ini berkenaan dengan kebenaran moral ya. Sesuatu yang diketahui sebagai kebenaran dan dihidupi atau kemudian menghidupi kebenaran itu. Dan nah Israel mencoba berjuang untuk melakukan segala macam Taurat itu dan kemudian dengan semua prestasi rohani itu mereka merasa bahwa mereka layak ya, mendapat kredit poin untuk diselamatkan. Terus ini kemudian disadari sungguh-sungguh oleh Paulus bahwa itu suatu perbuatan praktek kerohanian yang sia-sia karena ya, bukan berdasarkan iman. Nah, selanjutnya di ayat 4 yang sampai ayat yang ke 15, Paulus kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya kebenaran iman itu ya, dekat sekali ya. Bahkan dikatakan ada di mulut daripada orang yang mau beriman pada. Kalau memang hukum Taurat itu dikatakan ya kebenarannya adalah orang yang melakukannya akan hidup, tapi kita sudah belajar bahwa faktanya tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar dalam hukum Taurat itu. Maka ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat padamu, yaitu dalam mulutmu dan dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Jadi kebenaran Allah yang nyata dalam Kristus yang hadir secara historis di bumi ini sudah menyatu dekat setiap hari ya kurang lebih sekian tahun Yesus ada di dunia ini 30-an tahun hidup bersama orang-orang Yahudi ada di tengah-tengah mereka mengajar melakukan mujizat-mujizat dan bercengkrama dengan keseharian hidup semua manusia berdosa itu. Dan dia datang hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Artinya bahwa dari sudut berbicara tentang peluang seharusnya bangsa Israel itu antusias menyambut kehadirannya karena dia hadir di antara mereka dan dari situlah baru kemudian bergerak ke lingkar yang lebih luar bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi fakta sekalipun dia sudah ada di tengah-tengah bangsa Yahudi ini, tapi mereka menolak dia. Nah, bahkan sampai pada karya salib yang sudah tuntas itu. Yesus sudah turun dan sudah naik ke surga, penolakan terhadap Yesus juga masih terjadi sampai pada saat Paulus menulis surat Roma. Jadi sesungguhnya firman iman itu dekat sekali dan itu sudah diberitakan, sudah disadari, dilihat, didengar, disaksikan. Perlukan sebuah respon iman untuk menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan peroleh keselamatan. Nah, ayat yang ke-9 dan 10, Paulus menekankan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, sesungguhnya keselamatan sejati itu diperoleh dengan cara mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu kepada Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus yang secara historis sudah ada di tengah-tengah bangsa ini, karya salib sudah dikerjakan secara tuntas, ya, dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati tentang hidup Kristus, karya Kristus bagi diri mereka, sesungguhnya keselamatan diperoleh. Ayat 10 memberikan penjelasan terhadap ayat 9, karena dengan hati orang percaya,
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, dua kata ini sebenarnya menjadi kontras di kehidupan orang-orang yang mengandalkan kebenaran Taurat itu. Inkonsistensi terjadi ketika memiliki pengetahuan yang banyak tentang Taurat tapi hidup tidak benar. Sebelahnya firman iman itu nyata melalui konsistensi antara hati dan mulut. Berawal dari sebuah pengakuan kesadaran diri sebagai orang berdosa, lalu usaha sia-sia, kemudian mengakui bahwa Kristus sudah hadir secara historis, mati dan bangkit, kemudian mau menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan akan diperoleh. Dengan mulut mengaku dan hati percaya, keselamatan sejati itu diperoleh. Apakah ini hanya berlaku bagi sekelompok orang saja? Tidak. Di ayat yang ke-12 katakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahwa keselamatan sejati diperoleh dengan mengaku dan percaya itu diberlakukan atau berlaku bagi semua manusia berdosa, entah dia Yahudi atau non-Yahudi. Dan ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapa saja yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan diselamatkan. Biasanya bagian ini kita melihat menarik sekali Paulus akhirnya tiba pada sebuah pernyataan penting bahwa standar kebenaran Allah yang sejati itu diberlakukan bagi semua orang berdosa, dan itu selamatan itu diterima dengan mengaku percaya dan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Dan tidak perlu dengan materi usaha apapun untuk memperolehnya. Ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi berseru kepadanya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati pada Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa, dia akan diselamatkan. Nah, pertanyaan praktisnya adalah bagaimana seseorang bisa tiba pada kebenaran iman itu. Di dalam ayat 14 sampai ayat 15 tegas sekali pentingnya seorang utusan, pentingnya seorang pemberita. Dikatakan bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya, bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Jadi kehadiran seorang utusan untuk memberitakan kabar baik, membawa kabar baik itu begitu berarti bagi siapa saja, sehingga memberikan kesempatan bagi semua manusia berdosa itu mendengar kebenaran firman Allah, meresponnya, percaya, kemudian berseru, maka akan selamat. Yang kita lihat 14-15 ini sedang menekankan betapa pentingnya kehadiran seorang utusan untuk memberitakan kabar baik untuk Kristus yang sudah mati karena dosa, manusia berdosa, dan bangkit menyatakan kemenangan dan menyatakan pengampunan bagi setiap orang yang beriman padanya. Bagian yang ketiga dari 16 sampai ayat yang ke-21, Paulus memberikan sebuah alasan-alasan Alkitabiah terkait dengan penolakan dari umat Tuhan ini atau bangsa Israel. Ya. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Nah, utusan sudah hadir, berita sudah disampaikan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Nah, padahal sesungguhnya respon terhadap kabar baik itu tidak membutuhkan syarat-syarat, hanya sebuah respon iman. Artinya ketika pemberitaan firman itu diterima, maka penerimaan itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan kognitif saja. Pemahaman tentang makna karya itu begitu penting, diperlukan respon hati, ya, tanggapan dari hati manusia yang mau menaruh iman percaya kepada dia. Tapi Israel menolak hamba-hamba Tuhan, memberitakan firman Allah, ya termasuk
apa yang dialami oleh Paulus sendiri dalam perjalanan pelayanannya. Nah, ada yang menerima tapi banyak juga yang menolak. Dan bagi Paulus, penolakan Israel ini bukan tanpa alasan karena beberapa kutipan perjanjian lama sudah menunjukkan hal itu. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi berita yang dibawa oleh para utusan itu sudah menyampaikan kebenaran itu, bahkan dikatakan sampai ke seluruh ujung bumi. Tapi apakah Israel menanggapnya? Paulus mengutip dari apa yang disampaikan Musa, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menyenangkan aku. Tetapi sayangnya, ayat 21, Israel ini tidak taat dan mereka membantah. Penolakan terhadap Kristus ketika hidup dan melayani di bumi, di tengah-tengah bangsa Yahudi, bahwa ada penolakan begitu keras terhadap Kristus Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini pertanyaan kemudian muncul, apakah ada orang-orang Israel yang akan diselamatkan? Ya, besok kita akan mempelajari atau merenungkan pasal 11 untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi paling tidak pada bagian ini, yaitu ayat 16 sampai ayat 21, kita melihat bahwa penolakan sesuatu yang faktual ya, dalam perjalanan pelayanan Yesus maupun para rasul. Mungkin saja sampai hari ini juga masih ada penolakan. Nah, terkait dengan semua hal ini, semua fakta ini, mari kita merenungkan beberapa pokok pengajaran penting dan memberikan sebuah respon untuk ambil bagian dalam pelayanan dalam rangka memberikan kesempatan ciptakan peluang yang besar bagi siapa saja untuk mendengar berita Injil itu. Bahwa amanat teksnya, keselamatan sejati diperoleh dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Kristus telah dibangkitkan oleh Allah untuk keselamatan manusia berdosa yang beriman padanya. Aplikasi yaitu yang pertama, apakah kita memiliki kerinduan ilahi dan berdoa sungguh-sungguh agar orang lain diselamatkan di sekitar kita? Ada banyak orang yang mungkin belum punya kesempatan mendengar berita Injil. Kita perlu miliki sebuah kerinduan ilahi dan mensupport kerinduan itu dengan doa-doa untuk keselamatan mereka. Dan yang kedua, maukah kita diutus untuk memberitakan kabar baik? Kita sudah memiliki berita itu, kita sudah punya pengalaman rohani bersama Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilan baik kita semua adalah apakah kita sedia menjadi utusan agar kita pergi membawa berita, dan mereka yang belum percaya mendengar kabar baik itu, doa kita, mohon Roh Kudus tolong agar mereka dilembutkan hatinya, mau merespon Injil itu dan kemudian berseru, maka mereka akan diselamatkan. Mari kita menjalani hari ini penuh sukacita dan mengerjakan panggilan kita sebagai seorang utusan memberitakan kabar baik itu. Biarlah seluruh dunia memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, amin. Kita diselamatkan oleh karena iman dan anugerah Allah, kebaikan Tuhan. Ialah kita meresponi dan kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau iman bagiku. Biarlah kita terus mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan Tuhan kita diselamatkan oleh iman. Bersyukur kalau kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita juga terus doakan banyak orang yang belum beriman. Kita berdoa dan bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saya ada di anugerah, ada kasih karunia Tuhan, Kau memberkati dengan berkat yang sungguh-sungguh ajaib, yaitu keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Kami semuanya semua percaya di dalam Yesus Kristus saya sudah diselamatkan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah banyak orang juga terus mendengar Injil dan menerima Yesus dan keselamatan yang sejati. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.